Sekarang kita sebutin dulu DNA gereja kita. Yuk, 1, 2, 3. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Haleluya, amin. Ayo teman-teman, kita perkatakan tentang Pentakosta ketiga yuk. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga membangkitkan kami, yaitu generasi Yeremia. Pentakosta ketiga dimulai dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga memberi kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, fantastis. Yes. Beri kemuliaan Tuhan. Minggu kemarin kita udah mulai ibadah offline. Adik-adik di rumah yang berumur 9 sampai 14 tahun bisa ikut mendaftar ibadah offline di WhatsApp group. Adik-adiknya di rumah jangan patah semangat ya. Kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Udah siap belum memuji Tuhan? Kalau udah siap yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya dulu. Kita mau berdoa dulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas hari yang indah, kami masih boleh ada di sini untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, hari-hari semakin baik, Indonesia juga semakin baik ya Tuhan. Dan terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan pada hari ini. Sebentar kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kiranya Tuhan, Kau pakai tubuh kami, mulut kami, hanya untuk menyenangkan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, kami siap untuk memuji Kau. Sama-sama katakan, amin. Kita mau nyanyi lagu apa kaki? Jalan Sesuai Yesus. Kita mau nyanyi Jalan Sesuai Yesus.
contohnya? Contohnya. Setiap hari. Oke? Adik-adik siap di rumah? Kita mulai dari sini dulu. Masih semangat adik-adik di rumah? Kita mau angkat pujian apa lagi Kak Kim? Yesus. Kita mau nyanyikan lagu Yesus. Oh, adik-adik di rumah ikut ya. Tepuk tangan yuk. Yesus Bapa dan kita Yesus Bapa. Kita mau siapkan hati kita. Kita lagi uji beribadah. Kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Baik adik-adik, kalau aku mau ajak kalian semua untuk duduk yang rapi, kita mau siapin hati kita mau fokus, kita mau sama-sama merasakan kehadiran Tuhan, kita mau mengucap syukur selama ini. Setelah makan, adik-adik bisa minum seperti biasanya. Itu semua karena perlindungan dalam berada di Tuhan. Kita mau sama-sama angkat pujian, puji Yesus. Mencinta Yesus selamanya. Mencinta Yesus selamanya.
dalam tanganmu, ampuni kami dalam nama Yesus. Adik-adik yang siap untuk firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik semua. Wah, luar biasa nih. Penuh semangat dan antusias ya ibadah pada hari ini. Nah, perkenalkan, aku adalah Kak Jordi. Hari ini aku rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk adik-adik semua. Nah, tapi sebelum itu kita mau siapkan hati kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapa. Pada hari ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biar kami bisa mendengar firman-Mu dengan penuh semangat Yesus. Ini hidup kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Nah adik-adik, hari ini spesial loh. Aku ingin menyampaikan firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 17. Ada yang pernah baca 1 Samuel 17? Nah, kisah ini bicara tentang pengurapan. Waduh, apa itu pengurapan? Nah, kakak mau cerita. Pada suatu hari, hiduplah seorang nabi Tuhan bernama Nabi Samuel. Suatu hari Nabi Samuel ini disuruh Tuhan untuk mengurapi seorang anak. Masalahnya Samuel nggak tahu siapa anaknya yang mau diurapi. Akhirnya dia taat untuk pergi ke suatu daerah. Singkat cerita, Nabi Samuel bertemulah dengan seorang anak yang ingin diurapi. Dan dia adalah Raja Daud. Ketika diurapi, Daud ini masih kecil, belum jadi raja. Tapi kelak Nabi Samuel tahu bahwa Daud akan menjadi raja. Saat itu yang menjadi raja adalah Raja Saul, adik-adik. Nah, ketika Raja Saul memerintah, ada peperangan antara negara Israel dengan negara Filistin. Nah, kita tahu ya, perang pasti, wah, ada korban jiwa, ada yang luka-luka, sakit-sakit semua. Saat itu negeri Israel dan Filistin juga mengalami hal yang sama. Tapi kemudian posisi mereka dipisahkan oleh suatu lembah. Lembah itu mungkin kakak bisa gambarkan sebagai jurang adik-adik, ya. Jadi ada tebing tinggi 1, ada tebing tinggi 2, terus bawahnya ini ada lembah. Ya, di tengah-tengahnya, di dasar. Jadi ada yang memisahkan orang Israel dengan orang Filistin. Kemudian ada seorang Filistin yang sangat besar datang. Hei kalian orang Israel, turun sini kalau berani lawan kami. Adik-adik tahu siapa dia? Yang badannya gede banget. Bener, dia adalah Goliat. Nah, Goliat ini menunggu nih, siapa yang berani lawan saya. Dan adik-adik tahu orang Israel ketakutan karena lihatnya gede banget, kayak King Kong, gede banget. Ketakutan, sekali tebas, sekali dicolek, wah, bisa menjret, bisa gepeng. Karena lawannya gede banget adik-adik. Lalu sepanjang hari Goliat selalu menantang orang Israel. Nah, Daud yang baru diurapi, dia suka menggembalakan domba. Ngasih rumput ke kambing, ngasih rumput ke domba, ya. Terus papanya Daud, namanya Isai, nyuruh Daud kasih makanan ke abang-abang yang lagi perang. Daud nih, bawain gandum buat kakak-kakak kamu ya, tuh di medan perang. Nih bawain nih ya, biar mereka kuat, hebat. Daud bilang, siap pak,
aku akan bawain makanan paling enak buat mereka. Nah, Daud asik-asik nih bawa. Pas dibawa, tiba-tiba, wah, kok ada orang, dia mendengar ada teriakan orang nih, ngata-ngatain bangsa Israel. Wah, Daud geram, Daud kesel. Siapa yang berani-beraninya ngatain Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel? Aku gak tahan. Wah, akhirnya dia datang ke Raja Saul. Hormat Baginda Raja, perkenalkan saya adalah Daud, anak Isai. Siapa orang itu yang berani-beraninya ngatain Allahnya orang Israel dan ngatain kita? Terus Saul bilang, dia adalah Goliat, badannya gede banget, bahkan aku pun takut. Terus Daud dengan gagah berani bilang sama Saul, Baginda Raja, biarkan saya yang mengalahkan Goliat itu. Saul kaget, hah? Kamu tuh masih bocah, masih kecil. Emang kamu bisa ngalahin Goliat yang badannya gede banget kayak King Kong? Terus Daud bilang, saya nggak takut. Singa, macan, beruang itu udah aku bunuh semua untuk ngelindungin kambing dombaku. Masakan dia yang segede itu doang nggak bisa aku kalahin? Terus Saul mikir, aku rasa ini Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Baiklah kalau gitu, Daud, kamu maju melawan Goliat. Terus akhirnya Daud siap-siap. Oke deh, siap-siap nih untuk bertempur melawan Goliat. Terus Saul bilang, tunggu dulu. Kamu kan gak mungkin dengan tangan kosong masuk ke dalam wilayah lembah itu untuk lawan Goliat. Coba tuh lihat tuh si Goliat pakai ketopong, pakai baju zirah gede-gede, bawa pedang gede banget, besi semua itu. Nah, ini aku kasih ya perlengkapan kamu nih. Ini pedang aku, helm aku, perisai aku, sepatu aku. Kamu pakai semuanya. Oke, siap Raja. Akhirnya dipakai. Waduh, berat banget. Daud gak bisa bergerak, teman-teman. Daud keberatan. Akhirnya dilepas semua. Wah, Raja Daud, Raja Saul, ini keberatan. Aku gak bisa bergerak. Aku gak bisa bergerak. Nih, aku pakai pengumban aja. Pakai pengumban. Pengumban kayak ketapel lah, adik-adik bisa dibilang ya. Kayak ketapel, diputer-puter, dilepas. Nah, terus Saul, aduh, berabe gagal maning, kata Saul. Ya udahlah, aku percaya sama kamu. Akhirnya Daud siap-siap. Dia pergi ke sungai untuk ambil 5 batu dari dasar sungai. Dia ambil. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelebihan. Oke, 5 aja. Masukin di kantongnya. Dia turun ke lembah, ketemu Goliat. King Kong, lu berani-beraninya lawan saya ya? Wah, kaget si Goliat. Kamu masih bocah, berani-beraninya lawan saya ya? Aku akan bunuh kamu. Aku akan penggal kepala kamu, kata Goliat, ya kan? Wah, terus Daud bilang sama Goliat, kamu maju dengan bawa pedang, bawa perisai, bawa ketopong, tapi saya maju melawan engkau bersama Tuhan Allah semesta alam, Tuhan bangsa Israel. Wah, gempar adik-adik semuanya. Akhirnya Daud berlari buat strategi. Dia sambil keker-keker pengumbannya. Tiba-tiba batu yang dalam pengumban itu tiba-tiba tepat sasaran.
Tiba-tiba Goliat rebah jatuh. Goliat terkapar adik-adik. Terus Daud datang. Dia ambil pedangnya Goliat yang berat itu. Lalu dia penggal kepala Goliat. Goliat tewas di tangan Daud. Wah. Tiba-tiba bangsa Israel dengan sorak-sorai maju menyerang bangsa Filistin. Wah, bangsa Filistin kocar-kacir lari ketakutan. Kalah, pahlawan kita Goliat kalah dengan anak kecil yang masih kemerah-merahan. Wah, adik-adik, luar biasa pengurapan Tuhan turun atas Daud, adik-adik. Kenapa Daud bisa mengalahkan raksasa dari Filistin? Karena ada pengurapan dari Tuhan Yesus. Daud sudah diurapi oleh Samuel, sudah diminyaki dengan pengurapan yang baru. Ditambah Daud bersiap-siap. Wah, bersiap-siap maksudnya apa, Kak? Daud sudah berpengalaman, adik-adik, untuk ngejagain kambing dombanya. Dia setia kepada perkara-perkara kecil, sehingga dia diberikan perkara-perkara besar oleh Tuhan, dan dia mampu melaluinya. Adik-adik di sini sekarang masih lucu-lucu, masih kecil-kecil, tetapi kalau pengurapan Tuhan turun atas adik-adik, seberapa besar pun masalah yang adik-adik hadapi, pasti adik-adik bisa melaluinya. Sebab adik-adik maju bukan dengan kuat dan gagah adik-adik, tetapi adik-adik maju dengan nama Tuhan Yesus Allah semesta alam. Wah, pengurapan Tuhan ke Daud sama dengan pengurapan ke adik-adik. Maka dari itu kita harus rendahkan hati kita. Kita sujud di dalam Tuhan. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai adik-adik semua. Tapi ingat, adik-adik juga harus siap seperti Daud siap ketika dia diurapi. Amin, adik-adik. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ini hidup kami Tuhan. Kami percaya pengurapan yang Kau berikan bagi Daud, itulah yang kami terima juga pada hari ini, Yesus. Kami mau Tuhan terus maju, terus bergerak, tidak takut terhadap apapun, sebab kami pegang janji-Mu dan kami percaya Tuhan, Engkau berdiri bersama dengan kami, dan kami berperang bersama dengan Engkau, mengalahkan benteng-benteng musuh, menghancurkan tembok-tembok musuh Tuhan, dan kami akan menang pada akhirnya. Ini hidup kami, demi nama Yesus anak hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.